Terima kasih kepada Ibu Maria Dino yang telah berkenan untuk melakukan visitasi di sekolah kami. Yang kedua, yang terhormat Ibu Ana selaku Kepala Yayasan dan Pak Budi selaku Kepala Sekolah SLB Rumah Bintang. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul dalam acara visitasi sekolah bergerak sebagai salah satu bentuk pendampingan kepada sekolah kami. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kita akan sama-sama berdoa supaya semua acara yang kita agendakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangga padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, benar ya, kami akan mempersembahkan satu tarian, yaitu Candi Ayu yang menggambarkan kegembiraan anak-anak baik ketika bermain ataupun belajar.
Ya, kita sambut tari Candi Ayu dari anak-anak SD dan SMP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Maria dan Bapak di sekolah ini, sekolah Komunitas 3. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Maria yang alhamdulillah sesuai permintaan kami sebenarnya request di Bu Maria dari kami dari sekolah untuk hari ini bisa hadir untuk kegiatan visitasi PSP angkatan 2 dan alhamdulillah terkabul. Mohon izin Bu Maria dan Bu Ana mewakili ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kami memohonkan izin ke Bapak Pengawas karena bersamaan pagi hari ini ada kegiatan di SMK. Insya Allah tadi beliau memberikan informasi, insya Allah akan menyusul kalau di sana mungkin bisa ditinggal atau sudah selesai. Kemudian yang kedua, ini meneruskan informasi yang kemarin sore bersama Bu Maria melakukan Google Meet. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan PSP di rumah pintar sesuai arahan dari Bu Maria dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan pasca Karya juga sudah berjalan dan nanti mohon arahan dan bimbingannya dari apa yang tadi kami sudah sampaikan dan kami laporkan mana yang memang masih kurang akan bersama kami perbaiki semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, kegiatan berbagi praktik baik untuk kami dari sekolah memang kami sudah berjalan dengan menjalin kerjasama dengan SMP Talim Takik. Kemudian kami baru melaksanakan di satu sekolah karena kami sesuai arahan dari Bapak Pengawas Talim Takik yang memang memerlukan pendampingan secara lebih awal dibanding sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah kami sudah berjalan ini sudah 2 kali pertemuan Bu Maria. Kemarin mengisi tentang budaya CP, TPA, TP sampai total bulan. Kalau nanti akan sudah kami dokumentasikan dan sudah kami laporkan. Kemudian untuk kegiatan komunitas belajar, alhamdulillah sebenarnya sudah berjalan 2 hari sebelum kegiatan Google Merdeka diterapkan dengan kegiatan-kegiatan di pertemuan rutin Bu Maria. Kita pertemuan rutin dulu yang akhir bulan. Kalau ada perubahan akan disusulkan. Dan di situ kita ada agenda untuk teman-teman itu berbagi ilmu apa saja yang mereka punya kuasai disalurkan dibagi ke teman-teman juga. Apa yang mereka sampaikan itu alhamdulillah bermanfaat. Contohnya kemarin ada satu materi yaitu tentang mungkin banyak didengar tapi dapat prakteknya juga alhamdulillah itu bisa bermanfaat bagi kita guru-guru di dalam membuat media-media yang menarik untuk menghibur. Kemudian masih banyak lagi materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman itu sebagai kegiatan komunitas belajarnya. Bersama dengan Google Merdeka kami menguatkan adanya komunitas belajar di lingkungan rumah pintar dan kami kemarin meminta restu dari Ibu Yayasan untuk komunitas belajar kita memang kasih nama SIP. SIP itu singkatan dari solid, integritas dan profesional. Kenapa kami mengambil itu? Karena dengan problema yang ada di lingkungan kita itu memang membutuhkan solid. Di sekolah swasta kalau tidak solid budaya. Kemudian integritas, bagaimana nanti teman-teman itu punya integritas yang tinggi di sekolah kita. Karena kalau sekolah kita sekolah swasta perlu personal yang punya integritas. Ini sekolahku, ini yang harus saya bangun, ini yang harus kita kembangkan. Kemudian profesional ya pasti menjadi guru yang profesional. Ya dengan salah satunya nanti kegiatan komunitas belajar yang nanti bisa
sekolah akan selalu berkelanjutan untuk kegiatan-kegiatannya. Kemudian ini tadi yang kita simak bersama ini adalah salah satu dari kegiatan ekstrak atau pengembangan bakat. Salah satu kita memang ada menarik, kemudian alhamdulillah untuk pelatihnya adalah dari guru kita sendiri, dan mohon arahan dan bimbingannya. Kalau tidak salah Bu Maria juga jago nari. Jadi nanti mungkin bisa belajar dengan Bu Maria dan teman-teman di kampus bagaimana nanti mengembangkan guru-guru kami juga di kemampuan menari. Jadi itu sambutan dari kami Bu Maria. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang di Rumah Pintar Salatiga, dan kami mohon maaf mungkin dari kami memberikan sambutan layanan kepada Bu Maria dan Bapak kurang bisa terbaik. Kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sambutannya. Dan baru tahu kalau Bu Maria jago menari. Saya jago menari gunung itu. Multi talent. Kita nanti memang harus banyak belajar Bu kalau gitu. Banyak sekali bakat dari Bu Maria yang patut kita tiru gitu sebagai guru. Ternyata tidak hanya satu bakat yang harus dipunyai gitu. Kita lanjutkan sambutan yang kedua dari Ibu Maria. Monggo Bu, dipersilakan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salam sejahtera kita semua. Sudah Bu. Yang saya hormati ada Bu Ana, pembina yayasan. Nama yayasannya apa Bu? Oh, baik, Mutiara Rumah Pintar Salatiga. Penginjang Ibu. Selamat pagi Pak Ruby yang saya hormati juga Kepala Sekolah SLB. Selamat Ibu sudah menjadi SLB. Begitu saya salah satu yang ikut bahagia gitu ya, karena pendampingan pertama di tahun pertama masih SD Rumah Pintar begitu. Jadi sekarang sudah menjadi SLB dari bunga gitu ya. Jadi proses perizinan dan lain sebagainya sudah keluar, dan dalam proses itu tentunya banyak hal juga yang harus disesuaikan. Dan saya juga bahagia ini ada Bu Wiras, ada Pak Iqbal, ada Bu Rofi dari guru yang lain. Selamat pagi. Sudah kenal pasti ya, karena kita sudah bersama-sama dalam proses baik. Kalau dulu di tahun pertama kita ada PMU Bu Ana, jadi tidak hanya dengan kepala sekolah dan KAP, biasanya saya meminta untuk Pak Ruby menghadirkan guru-guru gitu. Kemudian dalam proses itu juga ada beberapa kegiatan lokal karya. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa kami kerjakan bersama gitu, interaksi bersama begitu selama kurang lebih di tahun kedua ini. Tentunya yang harus kita lakukan pertama mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya hampir 2 tahun baru ketemu Bu Ana dan ternyata orangnya cantik gitu ya. Dia cantik dan energi positifnya tuh tinggi gitu ya. Jadi pantas teman-teman yang ada di sini juga nyaman begitu. Terima kasih karena sudah mau bersamai pada pagi hari ini Ibu. Dan tentunya saya senang melihat ini anak-anak kita ini dari SD SMP tadi ya Pak ya, SMP. Dan yang lucu sekali sih Sasa ya. Musik main sudah goyang dulu gitu. Jadi terima kasih Pak Ruby untuk apa yang sudah disampaikan. Jadi perlu saya sampaikan Bu Ana bahwa Pak Ruby itu responsif. Ya, jadi saat kemudian hasil dari diskusi begitu secepat mungkin untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, ini
Cuma memang kemudian akhirnya kadang-kadang langkah yang diambil Pak Ruby itu dengan teman-teman gitu harus disesuaikan gitu. Tapi untungnya Pak Ruby karena pengalamannya gitu ya, jadi sudah akhirnya bisa bersama dengan teman-teman jadi tim yang solid tadi itu. Jadi terima kasih, progresnya kelihatan sekali gitu kan, pengembangannya. Jadi di awal saat pendampingan gitu, guru-guru masih kurang nyaman dengan adanya kurikulum merdeka. Semakin kesini saya lihat sejak IHT kedua gitu yang 1 minggu gitu ya, yang kayaknya setiap hari, nah ini ruangannya sepertinya. Saya cuma menebak-nebak ini di mana ya. Pak Ruby selalu komunikasi dengan saya itu saya sampai di mana Pak gitu ya, baru apa hari ini tanggal itu gitu, dan itu disampaikan gitu, dan saya melihat gitu ya dari waktu ke waktu progresnya luar biasa, termasuk guru-guru yang dilibatkan walaupun tadinya bukan KAP kemudian ikut dalam lokakarya gitu ya, itu bisa kemudian mengikuti dengan baik. Nah dari situ saya sedikit bisa melihat bahwa ada kemauan dari teman-teman di sekolah ini untuk mau terus belajar, terutama mengaplikasikan kurikulum merdeka. Karena memang sesungguhnya kurikulum merdeka ini sudah dilaksanakan khususnya untuk teman-teman SLB. Jadi cuma memang karena mungkin terkait administrasi gitu ya, itu menjadi sesuatu yang sulit. Nampaknya sesuatu yang baru itu kan kadang-kadang kita sudah punya bayangan sulit gitu ya Bu ya. Tapi dalam proses perjalanan waktu, apalagi saya selalu bilang ke Pak, memberi semangat Pak Ruby, ayo Pak Ruby, tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Bahkan di angkatan ketiga ini Bu, banyak sekolah SLB negeri yang mendaftar, termasuk SLB negeri Salatiga. Saya nggak tahu juga kok nggak lolos gitu ya. Jadi padahal kalau dari lihat potensi mereka yang mendaftar itu bagus-bagus gitu. Nah dan di angkatan 3 ini memang tidak banyak juga, yang memang terbanyak itu di angkatan 2. Sehingga kemudian untuk Jawa Tengah deh, jadi kemudian dan itu beragam latar belakangnya, kondisi sekolahnya gitu. Jadi saya sebagai fasil diperkaya. Jadi ada yang memang sudah punya potensi bagus, ada yang benar-benar dari nol, ada yang sudah middle gitu ya. Jadi sebetulnya sudah ada potensi, tetapi tinggal dikembangkan. Yang dari nol pun sebetulnya tidak benar-benar nol ternyata, gitu. Dan progresnya masing-masing luar biasa, dan mudah-mudahan nanti jika dalam pemantauan 3 tahun ini bisa dilepas begitu ya, itu kemudian bisa ibaratnya anak itu bisa jalan gitu ya Bu, sudah nggak perlu digandeng gitu ya. Dan makanya sehingga di tahun kedua ini kami prioritaskan untuk sekolah bisa pengimbasan, entah kemudian bentuknya sederhana apapun, itu praktek baiknya harus dibagikan. Kenapa begitu? Karena tidak akan pernah menjadi sebuah gerakan bersama untuk maju jika apa yang dilakukan di sekolah menjadi sesuatu yang eksklusif gitu. Sehingga harapannya praktek baik yang sudah dilakukan, temuan-temuan gitu ya, sesederhana apapun itu bisa dibagikan ke sekolah lain. Dan terima kasih Pak Ruby bersama teman-teman tadi sudah mencoba mengimbaskan ke SLB apa tadi Pak? Itu di daerah Salatiga juga. Nah luar biasa. Jadi mudah-mudahan, karena kalau ibaratnya kita itu bisa berbagi walaupun sedikit gitu ya, kan kita nggak tahu buahnya di sana nanti akan seperti apa, dan setelah itu mereka juga bisa membagikan lagi, dan itu kan luar biasa. Jadi menjadi sebuah gerakan bersama, dan ini yang saya minta juga apa namanya
mengeksplorasi PMM. Nah ini yang sebagai pembuktian untuk teman-teman di tingkat nasional gitu Bu. Karena bagaimanapun perlu trial and error, jadi nggak perlu takut. Kemarin aja kan kurang pede nih dengan melakukan, nah sekarang sudah bagus. Nah ini ditunggu karyanya, buktinya, makanya nanti di aksi nyata di PMM. Kenapa? Karena dengan di PMM itu akses untuk berbaginya itu akan lebih besar, ya. Jadi kalau di web sudah punya web, Pak Ruby berproses, sudah punya, nah nanti diaktifkan gitu ya. Itu kan kalau memang web itu kan tidak selalu muncul kalau kita nggak nge-follow gitu ya. Tapi kalau di PMM itu akan dengan sendirinya yang membutuhkan teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu bisa melihat praktek baik yang sudah kita lakukan. Nah, monggo nanti sederhana saja dari hal-hal sederhana dan yang saya pikir itu sudah dilakukan guru-guru di sini dan itu luar biasa. Mohon berkenan untuk membagikannya gitu ya. Jadi kalau ibaratnya pinter ini betul tidak dewi ya, jadi iya namanya juga rumah pintar gitu ya. Jadi kalau bisa yang memintarkan orang lain gitu. Jadi mungkin itu apa yang menjadi catatan. Selebihnya dalam proses itu kita akan terus dampingi sesuai tugas saya, dan seperti biasa jika memang ada hal-hal yang masih bingung gitu ya, seperti masih bingung, kemudian ada hal-hal yang Bu, kami sudah belajar dengan dari banyak sumber, tetapi kok malah jadi ruwet ya. Karena biasanya kalau dengan banyaknya sumber belajar itu kemudian kadang-kadang menyimpulkannya, karena zaman sekarang itu kadang-kadang yang hoax juga bisa diupload gitu ya Bu ya. Nah, itu nanti seperti biasa kita klarifikasi gitu. Nah, terima kasih sekali teman-teman di SLB Rumah Pintar untuk progresnya sejauh ini, dan Bu Alan juga terima kasih. Ke depan kita akan terus lakukan bagian kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama juga berdampak untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Arahannya untuk kami yang selalu memberikan suntikan semangat gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir bisa nggak ya gitu, tapi Bu Maria selalu positif banget sehingga kami bisa, walaupun mungkin majunya nggak Bu ya, selangkah demi selangkah, tapi kami bisa terus melangkah. Ya Bu, sebelum kita nanti Bu Maria berkeliling untuk melihat proses pembelajaran di sekolah kami, kita akan lihat dulu satu tarian prajurit, tari rampak, yang tentunya juga akan semakin menambah semangat kita pagi hari ini. Tepuk tangan untuk anak-anak yang telah berlatih untuk menyajikan tari hari ini.
tampak yang menggambarkan semangat seorang prajurit. Tibalah kita di acara ini, sebagai informasi, gedung ini untuk ada beberapa kelas untuk SMP dan kelas pendampingan. Nanti kalau memang Bu Maria mau ingin melihat kegiatan di SD, berarti harus agak jalan-jalan gitu. Oh iya, ini Bu, monggo dikorean sebelum keliling-keliling. Batik memetik, kita batiknya itu kalau makan harus sembuh. Batik ini asam, jadi ini dari biji asam itu kita kayak dihaluskan, terus dicampur sama biji. Nah itu hasilnya yang sudah jadi yang kayu aja. Iya, ini SMP. Ini lebih nanti ya Bu. Ini bukan dari ini ya, bukan akun. Iya, pakainya akun. Oh, bukan ini lebih ke apa ya? Kayak apa ya? Apa ya? Iya, ini lebih itu. Iya, bisa masuk ya Bu ya. Bisa, karena kan kita berpikirnya kalau yang sampai itu ya, karena kan kurang aman ya. Kamu kan apa ya? Kan yang dia misalnya kami berpikir terus teman dari Bogor itu malah yang ngajari ke sini pakai itu memang sengaja, ternyata ini sangat ramai sekali untuk anak saya. Ini juga jadi ada iya dari apa jajannya dari karena perusahaannya tapi tidak proses nanti asal di ada levelnya bikin aja model cap yang nanti dicapkan cap khusus untuk jadi setiap kali ini baru rencana kan kami habis ini apa kayak jilbab itu lembut dan itu nanti kita bikin hasil ngelorotnya juga itu sama prosesnya kayak ngelorot di itu. Kalau ini malah lebih ini kalau sudah selesai tinggal disetrika. Nah setelah disetrika warna itu menjadi lebih tajam. Oh gitu. Jadi warnanya juga sama kayak yang batik biasa. Nah itu warnanya. Oh warnanya ada sendiri. Oh gitu. Jadi bukan kalau cantik itu kan apa ya dipanaskan ya? Ya. Bener seperti melukis malahan. Tetapi ininya ini pakai nilai apa asam itu tadi ya. Biji asam terus sudah dikasih apa gradasi warna gitu. Prosesnya nggak kan ya Bu? Ada nggak? Karena pewarnaannya, kenapa? Karena pewarnaannya itu kan beda ya. Justru jadi motif tersendiri saat dia nampaknya nggak orang kelihatannya kan nggak rapi tapi dia jadi motif kan. Malah cantik ya Bu. Iya. Jadi kemarin ini menyelesaikan itu hampir 2 bulan ya Pak ini anak-anak ya. Kain 2 meter ini. Jadi sejenis pasta ya? Iya, betul. Bayangan saya serbuk. Kalau yang kopi itu serbuk. Iya, serbuk terus dikasih air hangat. Oh iya, sama iya. Iya.
apa tadi Bu namanya? Balsem itu dengan sekolahnya panjenengan.
kan dia ada terapi dulu. Terapi kan cuma kita bentuk ya, jadi masuk di sini juga oke, nggak ada masalah. Jadi kalau kami di sini itu waktu sudah masuk ke kelas-kelas itu anak-anak kecil itu, jadi kelas terapi. Satu anak 100 dulu. Jadi setelah masuk kelas-kelas seperti ini mereka sudah settle, sudah baik gitu. Sekolah. Memudahkan ini. Iya betul. Ini berapa lama dulu ini? Biasanya sih ini dulu gitu. Nanti ada yang 2 tahun juga. Betul. Kakiola ini yang kemarin juga suka apa kak bikin game ya kayaknya gitu. Jadi bulanan. Bikin game. Apa yang suka game apa?
Iya. Rofi. Anak. Pak siapa? Jadi sebenarnya mau lanjut ke tematik. Ini kan jadi pas ini siapa pelaku mengenal batang apa? Nanti kan ini diganti sumber, terus nanti anak-anak besok ini kan prakarya 12 jam minimal pada itu 12 jam. Selama 24 jam nanti Bandung. Jadi bikin naskahnya dulu yang kita selanjutnya. Jadi naskah model pendampingan bapak bikin bapak bikin istilah formulasi bisa bikin sip ya. Nah nanti bikin ada lagi jadwal lagi untuk pendampingan dengan orang tua apa gitu. Karena kami mengira hari itu hari yang biasa. belum ada gitu ya, baru manual kayak kemarin ya dari makanya saya bilang dari setiap sekolah saya belajar dan saya mungkin bisa banyak kemudian saling membagikan, tetapi yang mau benar kemudian bisa stepnya seperti apa gitu ya, apa kemudian teknisnya seperti apa itu kan sekolah itu sendiri. Dan menurut saya ada banyak hal yang perlu
sama ini dibuat iya jadi betul jadi sekarang itu segala sesuatu kan butuh bukti ya ini secara fisik iya admin Pak administrasi yang saya selalu bilang administrasi kalau komunitas itu kita sebulan sekali dulu, jadi sebulan sekali kita kumpul, kita saling sharing, juga nanti saling berbagi ilmu juga untuk mendampingi anak-anak. Yang komunitas budaya. Nah itu jadi mengambil narasumber juga. Iya itu makanya, jadi kan artinya monggo nanti diskusikan buat itu atau nanti mau ngobrol dengan saya kapan dia tidak harus lewat pendampingan rutin kan kita selalu membuka diri jadi kan memang kan rutin itu yang sudah diterapkan oleh BPGP ini ada tagihannya di tempat saya di belajar.id gitu ya nanti di kepala sekolah ada apa itu hasil jadi follow up jadi segala sesuatunya sekarang disinkronkan gitu kan cuma dari satu pihak. Nah itu saya selalu membuka diri, yuk Bapak Ibu kepala sekolah juga pandeminya bisa mau saya mendampingi di apa dulu. Nah beberapa itu sudah, jadi makanya saya tahu kalau tempat Pak Ruby ada IHT berulang itu yang kemudian intens teman-teman terus ada apa kalau di Pak Yono itu apa gitu, Pak Rufia itu apa, yang kendala itu apa, yang kemudian apa gitu. Nah saat kemudian saya, menurut saya kalau saya bisa jadi teman pingpong kan nanti seorang luar. Kadang-kadang kan orang luar bisa lebih objektif ya daripada yang di dalam gitu kan. Ya itu tadi, ya itu tadi saya mengalami nggak biasa gitu ya. Iya, makanya saya butuh pingpong, saya bilang butuh pingpong tiktokan aja, tiktokan jadi program tadi kalau saya nggak mau karena enggak saya disediakan fasilitator lagi fasilitasi supaya sekolah yang sebelumnya itu sudah bagus itu jadi tahu oh ini potensinya dan ini yang saya lakukan sudah beberapa kemarin bisa diperlakukan. Siap ya Pak Rudy. Tapi bayangkan Pak. Tulis apa? Mereka minta apa kata? Mereka bisa pasang. Mereka harus eksis di dunia di digitalisasi. Saya nggak mau yang mohon maaf jangan seperti kata dalam tapi bagikanlah Indonesia itu butuh orang-orang kayak Indonesia karena PR-nya nah dari batik dan bersyukur ya setiap hari ketemu saya tiap hari diputus syukur ya kalau dia sudah sekarang sangat nyaman ya penting bahagia ya seperti ini kayak bedah kasus itu mungkin apa bisa dimasukkan karena kami kan setiap sebulan sekali ya guru-guru itu kan memang kumpul kita namakan untuk evaluasi itu semacam bedah kasus saya itu tombol ya kalau misalkan di kelasnya itu memang ada kasus itu diutarakan kita sama-sama berpikir untuk pemecahan masalah ya itu tombol jadi tombol berarti kan kemudian tombol itu tidak hanya bicara tentang perangkat pembelajarannya tetapi kemudian apa namanya proses belajar mengajarnya kan kemudian interaksi anaknya kan jadi mungkin nanti kegiatan itu harus dibuat. Kalau saya selalu minta ada foto, ada berita acara yang nanti. Jadi saat bulan raya itu panjenengan itu tidak hanya menampilkan hasil karya anak, tetapi apa yang sudah dilakukan itu seperti program kegiatan ini buat anak-anaknya itu yang justru bermakna.
pendidikan kita tidak melulu menghasilkan anak yang harus bisa apa, tapi perubahan sikap, perubahan itu loh, perilaku itu yang kita butuhkan. Latihannya gimana kalau kita nggak siap hari datang? Seperti saya orang tua, nah saya hanya bisa lihat dari foto-fotonya, dari keterangan di situ. Ya mungkin seperti madu gitu ya, kayaknya tema ini pada saat bulan apa ngambil apa, ini yang sudah ada rangkaian kegiatannya. terus akhirnya umpan balik, lalu mungkin jadi ada masalah, kemudian solusinya seperti apa, aksinya seperti apa. Solusinya baru di tingkat diskusi, kita kayaknya begini-begini, aksi saat kemudian itu sudah dilakukan, hasilnya apa, hasilnya dalam aksi itu apa, umpan baliknya seperti apa saat kemudian, oh ternyata ya ini sangat bagus ini metode ini, oh ternyata metode ini juga nggak bisa buat ini, nah itu kan umpan balik, sehingga akhirnya panennya bisa mengukur diri, udah nggak perlu orang lain mendapatkan BP, tapi ini sudah saya lakukan ini panennya. Nah ini pendidikan kita buat seperti itu, jadi dengan semua kebebasan masing-masing sekolah, mereka mempunyai kemampuan untuk ya jadi dengan sendirinya, tapi itu ditunjukkan dengan data, digitalisasi data di situ. Data itu yang kemudian kalau saya mengatakan makanya betul. Kalau di itu kan random semua masih lagi, kalau nggak jelas saja bisa masuk. Karena di YouTube itu ada filternya, terus kita ketik apa aja kan yang muncul macam-macam tuh. Iya. Tetapi kalau di web hanya bisa bikin kamar-kamar, ini kamar ekspresi, ini kamar ekspresi orang lebih koordinasi. Iya, ini kamar ekspresi anak. Ini kita kemarin itu kan web kita itu udah aktif karena apa? Kita mikirnya jarang yang buka web, bukanya itu ya Facebook sama IG gitu loh. Jadinya pada saat sekolah lain belum punya web, kita udah punya lagi. dari awal sudah punya. Nah, itu penting karena yang dianggap situs resmi itu jadi nggak bisa ada aturannya, dia salah nggak bisa, ini nggak bisa, jadi sudah terkunci dengan sendirinya. Jadi kata-kata yang tidak senonoh juga dia nggak bisa merevisi sendiri gitu, artinya kok memang nggak bisa diubah gitu. Jadi itu yang saya selalu sampaikan teman-teman. Jadi kadang-kadang orang tahu bisa tahu ada mereka maunya atau dibesarkan pelindungan anak yang berkebutuhan khusus, mereka harus menjadi salah satu mereka bisa lihat dari web, karena dari web itu resmi, artinya tidak kemudian ya juga semua. Kemarin itu pikirnya itu kan kita cuma itu ya, ternyata lebih dari itu web itu berguna untuk kemajuan sekedar Kadang bisa terjadi juga gini Bu. Kelihatannya ada yang nggak ada yang baca, tapi tiba-tiba satu ketika seorang influencer lihat itu dan kemudian melihat bahwa ini sekolah bagus, itu berbeda, terus kemudian viral. Nah siapa yang tahu kan itu? Kadang-kadang terjadi seperti itu. Dan pihak luar negeri kalau mereka mau cari bantuan sama YouTube. Dan di dalam begitu kan kita bisa cantumkan YouTube kita, Facebook kita, Instagram kita, karena bisa, karena kayak saya ke Facebook saya karena mungkin pengikutnya udah banyak gitu ya, 1000 sekian gitu. Ini sudah setahun saya diemin aja. Saya diemin aja karena saya nggak mau nanti gitu kan, setahun kemudian saya bikin lagi. Ini baru ini bikin, terus sudah mulai ada yang gitu. Karena sebenarnya Facebook itu saya
punya misi buat itu menyampaikan ide-ide saya tentang pendidikan. Jadi temuan-temuan saya di lapangan kadang-kadang saya orangnya kan menjalan ya, tapi kadang-kadang berangkat dari saya kemudian mau penelitian mau apa aktivitasnya, atau saya ingin orang ini loh mindsetnya bukan di situ. Saya nggak tipe orang yang suka di kamar gini enggak, tapi saya pakai Facebook saya. Nah itu akhirnya saya 1 tahun gitu sudah pada kok nggak aktif lagi, saya nggak ngomong kalau gitu. Nah ini sudah saya mulai, karena beberapa program kalau seperti kami penelitian kan mau tidak mau harus mencantumkan Facebook sama jadi saya bikin lagi jadi orang gampang tapi nggak susah ya, saya sengaja untuk berhenti Pak, karena kalau saya lanjutkan mungkin akan ada situs-situs aneh gitu yang saya juga gak nyaman ya. Di awalnya cuma dari jualan normal, itu jualan gak jelas. Nah saya juga habis itu belas gak berani menentu, maksudnya buka aja dari mana, saya gak berani karena cyber itu sekarang gak biasa dan cyber, maksudnya kan saya tutup aja dari